Halo pejuang NB, kembali lagi bersama kakak di sini. Nah, hari ini kita ingin coba mengerjakan latihan soal biologi ya. Nanti ada 2 soal yang akan kita bahas. Nah, teman-teman bisa langsung cek aja ke layarnya. Nah, di sini ada soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini ada sebuah kasus, teman-teman. Di suatu rumah sakit terjadi kelahiran 4 bayi secara bersamaan dan terjadi kasus keempat bayi tersebut tertukar. Dari rekaman data medis, golongan darah bayi 1, 2, 3, 4 berturut-turut diketahui, yaitu A, B, AB, dan O. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, semua orang tua bayi diuji golongan darahnya, tetapi ayah bayi 1 belum diketahui golongan darahnya. Hasil pemeriksaan golongan darah ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada golongan darah orang tuanya, bapak ibu, dan ini ada golongan darah dari bayinya. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan tabel uji golongan darah tersebut, maka golongan darah yang tidak mungkin pada ayah dari anak 1 adalah apa? Nah, di sini teman-teman harus ingat lagi nih tentang antigen dan antibodi dari darah. Sekaligus kalau untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat tentang genotip dari masing-masing golongan darah. Nah, teman-teman udah tahu kan ya bahwa golongan darah itu yang biasa kita gunakan adalah menggunakan sistem ABO atau 4 golongan darah, yaitu yang ditampilkan di soal ini. Nah, pertama-tama kita buat dulu nih genotip dari golongan darahnya. Nah, misalnya kakak buatkan di sini ya. Nah, jadi ada golongan darah. Nah, kemudian di sini ada fenotipnya. Gitu ya, dan di sini ada genotipnya. Oke, golongan darah itu ada 4 menggunakan sistem ABO ya, yaitu A, B, AB, dan O, teman-teman. Seperti itu. Nah, fenotipnya juga sama ya, karena fenotip A, B, AB, dan O. Nah, kemudian apa genotipnya? Nah, untuk golongan darah A dan B itu punya 2 jenis genotip, yaitu homozigot dan heterozigot. Untuk golongan darah A terdapat genotip IA, IO gitu ya, jadi ada alel A dan alel O, ini kategorinya heterozigot, dan IA, IA yang homozigot. B pun demikian, IB, IO, dan IB, IB. Sedangkan untuk golongan darah AB dan O hanya memiliki 1 jenis genotip saja. Untuk golongan darah AB, genotipnya adalah IA, IB saja. Sedangkan golongan darah O hanya IO, IO saja. Nah, seperti ini. Nah, maka ketika kita menjabarkan ini, maka kita akan mudah nanti mencari golongan darah yang tidak mungkin dari ayah dari bayi nomor 1. Di sini bisa kita lihat teman-teman ya, ibu dari orang tua 1 atau dari bayi pertama itu golongan darahnya AB. Maka di sini udah pasti ketahuan, yaitu apa? Genotipnya IA, IB. Oke. Sedangkan bayi dari orang tua 1 yang bapaknya mau kita cari ini golongan darah yang nggak mungkinnya, itu punya golongan darah B. Yang mana punya 2 jenis genotip berarti tadi ya. Ada IB, IO, dan ada IB, IB. Nah, ini ada 2 genotip nih. Maka dari sini yang tidak mungkin gitu ya untuk ayah dari golongan bayi 1 itu tidak boleh kita pertemukan antara B dengan O ataupun B dengan B. Kenapa? Karena kalau kita pertemukan ayahnya punya alel IB atau punya alel IO, maka bayinya ya pasti mungkin bergolongan darah B, seperti itu. Nah, maka kita cari di pilihannya yang tidak mengandung genotip atau alel B ataupun O. Nah, kita lihat di sini, B homozigot, berarti genotipnya adalah IB, IB. O homozigot, berarti genotipnya adalah IO, IO. A heterozigot, berarti genotipnya adalah IA, IO. A homozigot, berarti genotipnya adalah IA, IA.
A, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan syaratnya kalau kita mau mencari yang tidak mungkin terdapat pada ayah dari bayi nomor 1, berarti yang tidak ada alel B dan tidak ada alel O-nya. Nah, berarti dari sini udah ketahuan, maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu, karena nggak ada alel B dan alel O. Nah, kalau kita mau uji coba ya, kita silangkan antara yang golongan darah AB dengan yang golongan darah A homozigot ini, maka tidak akan kita dapatkan. Nah, misalnya kakak buatkan contoh. Tadi ibunya itu IA-IB ya, karena golongan darahnya AB. Disilangkan dengan ayahnya IA-IA. Nah, kemudian di sini kita tuliskan alelnya IA dan IB. Ini IA dan IA. Kemudian kita silangkan seperti ini. Ini ada IA ya. A bertemu dengan A, kemudian A bertemu dengan A, B bertemu dengan A, dan B bertemu dengan A. Maka hasilnya IA lagi, ya, B dengan A, ya, dan B dengan A lagi. Maka dari sini kalau kita silangkan hasilnya adalah yang mungkin anaknya bergolongan darah A dan AB. Maka tidak ada golongan darah AB di sini, sehingga tidak mungkin ayahnya bergolongan darah A dan bergenotip homozigot seperti itu. Oke, jadi mudah ya teman-teman ya. Kita hanya perlu nanti melihat kemungkinannya aja, nggak perlu teman-teman nanti silangkan satu-satu karena akan memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada kasus yang berbeda teman-teman. Ini kita mau membahas tentang masalah lingkungan ya, atau ekologi. Nah, di sini disajikan ada 4 organisme gitu ya. Ada rumput, tikus, ular, dan juga elang. Nah, dikatakan peristiwa magnifikasi biologi atau yang lebih dikenal dengan istilah biomagnifikasi. Nah, ada yang tahu nggak biomagnifikasi itu apa? Nggak ada? Oke, ini kakak kasih tahu ya. Jadi biomagnifikasi ini sebenarnya adalah penumpukan konsentrasi ya, zat pencemar gitu ya, pada sebuah lingkungan atau ekosistem, atau kalau kita buat lebih kecil lagi pada rantai makanan. Kenapa rantai makanan kak? Karena kalau kita perhatikan ini hewan-hewan ini ya, gitu ya, dan rumput, tikus, ular, dan juga elang ini akan membentuk sebuah rantai makanan. Ada produsennya, ada konsumen 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi tikus sebagai konsumen 1 akan makan rumput, elang sebagai konsumen 2 akan makan tikus, ya, dan ular akan makan tikus dan elang akan makan ular. Seperti itu. Nah, maksud dari biomagnifikasi sendiri itu adalah nantinya si zat pencemar ini, ya, itu dia akan menumpuk dan terendap pada masing-masing tubuh dari organisme tersebut, gitu. Seperti contoh di sini di sebelah kirinya kita bisa lihat sebuah ilustrasi ya, ada sebuah zat yang dia berbentuk seperti kristal, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini semakin ke atas, semakin ke arah elang, ini yang berbentuk kristal ini akan semakin banyak. Nah, ini menandakan apa? Semakin si zat pencemar ini berpindah ke konsumen yang lebih tinggi, maka jumlahnya akan semakin banyak. Nah, itulah yang dinamakan biomagnifikasi ya. Jadi dia akan menumpuk, mengendap, dan berpindah, kemudian bertambah banyak di inang yang baru. Seperti itu. Maka dari sini kita bisa simpulkan aja langsung. Apa kesimpulannya? Zat pencemar ya memiliki kadar tertinggi pada konsumen puncak atau konsumen tertinggi dalam sebuah rantai makanan. Karena sifatnya yang tadi ya, dia menumpuk, mengendap. Ketika berpindah, dia akan makin banyak lagi. Berarti dari sini sebenarnya mudah aja, gitu ya. Manakah konsumen tertingginya elang? Elang itu adalah konsumen
3 seperti itu. Atau kalau di sini ditanya organisme keberapa? Organisme keempat. Maka jawaban dari nomor 2 ini adalah yang C. Seperti itu. Ya. Jadi biomagnifikasi adalah penumpukan zat pencemarnya. Ketika dia berpindah ke inang yang baru atau ke konsumen yang lebih tinggi, dia akan makin banyak. Maka jumlah paling tingginya akan ditemukan pada konsumen tertinggi. Seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu gitu ya pembahasan yang kita kerjakan ini. Semoga apa yang kakak sampaikan mudah difahami oleh teman-teman dan bisa bermanfaat. Kalau begitu pejuang NB gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.